Banyak orang beranggapan Nabi Isa dan Yesus Kristus itu sama. Ternyata ada beberapa perbedaan. Seperti apa? Yuk kita simak. Apa yang membedakan Yesus dengan Nabi Isa? Umat Muslim di seluruh dunia telah mengakui bahwa Nabi Isa yang ada di dalam cerita Quran merupakan wujud dari Yesus Kristus yang telah diceritakan dan dinubuatkan oleh para nabi zaman Perjanjian Lama yang terdapat dalam sebuah kitab yang dipercayai umat Kristiani sebagai kitab suci mereka, yakni Alkitab. Tetapi apakah memang benar apa yang Quran ceritakan itu adalah Yesus Kristus? Jika kita melihat dari sisi cerita yang terkandung dalam wujud Isa, ada beberapa kejanggalan yang merupakan perbedaan yang sangat besar dari Yesus dan Isa. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan itu. Nabi Isa, yang pertama, dia lahir dari seorang perawan Maryam tanpa menikah, berarti tidak mempunyai suami. Maryam 20 ya. Yang kedua, Isa lahir di bawah pohon kurma, Maryam 23-26. Yang ketiga, dari bayi Isa telah melakukan mujizat, yakni dapat berbicara ya, Maryam 30-33. Yang keempat, Isa diangkat Allah naik ke surga, berarti tidak disalib ya. Yang kelima, Isa hanya seorang nabi saja, Maryam 30. Yang keenam, Isa bukan seorang juru selamat ya. Sedangkan Yesus Kristus yang pertama, yaitu Yesus lahir dari perawan Maria dengan mempunyai seorang suami. Walaupun sampai Yesus lahir mereka tidak bersetubuh di dalam Matius 1 ayat 25. Jadi Yesus murni lahir tanpa adanya hubungan biologis pria dan wanita. Yang kedua, Yesus lahir di sebuah rumah dan dibaringkan dalam palungan, Lukas 2 ayat 12. Yang ketiga, Yesus melakukan mujizat pada umur 12 tahun, yakni berbincang-bincang dengan alim ulama di Bait Allah, Lukas 2 ayat 41-52. Yang keempat, Yesus mati di atas kayu salib sebagai juru selamat, Matius 27 ayat 32-36. Yang kelima, Yesus adalah nabi, Matius pasal 13 ayat 57, Lukas 7 ayat 16, Yohanes 7 ayat 40. Dan dia juga adalah guru ya di dalam Yohanes 1 ayat 38. Yang keenam, Yesus merupakan juru selamat atau Mesias di dalam Yohanes 1 ayat 41-42, pasal 24 ayat 25, di dalam Markus 8 ayat 28 dan sebagainya ya. Masih banyak lagi perbedaan yang ada pada Yesus dan Isa. Tetapi saya hanya menjabarkan beberapa yang sangat mencolok saja dari Yesus dan Isa. Anda bisa melihat di sini bahwa Quran yang diberikan Allah kepada umat Islam telah menyangkal hakikat Yesus sebagai nabi, guru dan Tuhan, serta menyangkal juga keberadaan Yesus sebagai sang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Memang Quran berkata Isa merupakan seorang nabi, namun Quran tidak menjabarkan nabi seperti apa Isa itu. Yesus adalah seorang nabi yang mempunyai otoritas penuh dalam pelayanannya. Ketika dia memberikan pengajaran firman Tuhan, Yesus selalu mengatasnamakan dirinya sendiri, tidak seperti nabi-nabi lain yang berfirman atas nama Tuhan atau Yahweh. Jadi walaupun Yesus dan Isa adalah nabi, namun mereka tetap juga berbeda. Sebab nabi yang Isa sandang hanyalah nabi dari kalangan manusia yang tidak punya otoritas penuh dalam pelayanannya. Sedangkan Yesus, nabi yang besar yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada manusia dan yang melakukan mujizat yang dahsyat. Tidak ada nabi yang seperti Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Cerita Isa yang ada dalam Quran merupakan kebalikan dari rencana Allah dalam diri manusia. Sebab Alkitab telah menubuatkan kedatangan Yesus sejak zaman Adam dan Hawa, dan juga tindakan Yesus dan apa yang kerjakan dalam dunia telah Allah berikan dalam kitab Taurat dan para nabi. Jadi apa yang Yesus lakukan dan perbuat ketika dia ada dalam dunia ini telah Tuhan jabarkan dalam Alkitab. Jadi tidak mungkin Allah akan menjilat ludahnya sendiri dengan mengangkat Yesus ketika dia disalib. Tuhan yang umat Yahudi dan Kristen sembah bukan Tuhan yang pelin-pelan, namun Tuhan yang tegas, yang perkataannya ya dan amin, yang perkataannya tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa digantikan dengan firman yang lain. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi membatalkan firman-Nya hanya karena nabinya jangan sampai terbunuh. Jika Tuhan mengatakan bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga, maka dia pasti akan melakukan hal itu. Tujuan utama Yesus ke dalam dunia adalah untuk membawa manusia kepada keselamatan. Keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada Adam dan keturunannya. Janji yang telah Tuhan ikrarkan ketika Adam jatuh dalam dosa. Untuk itulah Yesus mati.
yakni sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Sehingga barang siapa yang percaya dalam namanya akan diselamatkan, dan percaya bahwa dengan bilur-bilur darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, maka mereka akan sembuh, baik secara fisik maupun rohani. Jadi kesimpulannya adalah, dari banyak perbedaan yang ada antara Yesus dengan Isa, menyimpulkan bahwa Yesus dan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda. Yesus merupakan sosok ilahi yang mempunyai kuasa yang mutlak, sedangkan Isa hanyalah seorang nabi belaka. Kita semua tahu Yesus Kristus membawa Injil atau kabar sukacita kepada manusia bahwa kerajaan Allah telah dekat, yang artinya bahwa Tuhan telah datang ke dunia membawa keselamatan bagi banyak orang. Dari keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan tentang Yesus, tujuan kedatangannya, pelayanannya dalam dunia, rencana Allah bagi manusia, dan tujuan Injil diberikan kepada dunia. Injil dalam Alkitab sangat tepat dikatakan Injil yang benar, yang datangnya dari Allah semesta alam, sebab Injil yang isinya konsisten dengan perjanjian lama, di mana kitab Taurat dan para nabi ada di dalamnya. Oke, bagaimana menurut kalian? Apalagi perbedaannya? Coba kasih di kolom komentar. Mungkin Anda menemukan fakta di dalam Alkitab atau fakta di dalam Quran. Oke, kasih di kolom komentar. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.